Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Adik sekalian, hari ini hari yang keberapa ya? Coba dihitung-hitung lagi. Hari ini hari yang keberapa? Nah, berapapun harinya, yang penting kita tetap taat kepada Allah, kita tetap minta pertolongan kepada Allah, kita memperbanyak amal-amal kita memperbanyak doa-doa kita di bulan Ramadan. Adik-adik punya doa apa aja hari ini? Aku pengen besok kalau aku sekolah, kalau aku ujian, aku jadi juara kelas. Boleh, ya. Aku pengen ke Turki. Boleh. Aku pengen umrah. Boleh, ya. Aku pengen dibelikan sepeda. Nggak apa-apa, mintanya ke Allah. Ya Allah, aku minta sepeda ya Allah. Moga-moga Engkau lancarkan rizkinya ayahku dan ayahku bisa belikan sepeda. Jadi, walaupun sepeda itu hadiah dari ayah, tetapi sebenarnya yang memberikan adalah Allah. Allah memberi rizki kepada ayah, ayah membelikan sepeda untuk adik-adik sekalian. Jadi, kalau meminta kepada Allah. Nah, adik sekalian, kemarin kita sudah sampai ke ayat yang yang keempat, sekarang yang kelima. Kita sampai selesai nggak ya kira-kira ya? Nah, adik sekalian, pokoknya yang penting kita bahas kebaikan-kebaikan yang ada di dalam surat Al-Fatihah. Yang pertama kemarin apa? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ada kalimat iyyaka na'budu. Bukan iyyaka na'budu, bukan ya, tapi iyyaka na'budu. Ya, hanya kepadamu kami menyembah, wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu kami meminta pertolongan. Nah, di situ adik-adik sekalian, ternyata bacaannya kan iya, ya, iyyaka na'budu, bukan iyyaka na'budu. Jadi ya-nya itu ada tasdidnya, ya. Jadi harus iya, bukan iya. Ternyata artinya berbeda. Kalau membacanya iyyaka iya pakai ya-nya berarti double kan, tasdid kan? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Maka artinya adalah hanya kepada Engkau kami menyembah dan hanya kepada Engkau kami mohon pertolongan. Tapi kalau iyyaka na'budu, jadi iya-nya itu tidak iya tapi cuman iya, itu ternyata artinya artinya adalah cahaya matahari. Ya. Jadi bukan malah beribadah kepada Allah, tapi bisa malah beribadah kepada matahari. Kenapa? Gara-gara salah mengucapkan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah, adik sekalian, berarti apa? Berarti kalau bacanya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, itu berarti hanya kepada sinar matahari kami menyembah. Jadi harus benar. Iya. Ya, ditekan ya. Iya. Jadi malah kalau cuman iya, jadi iya, enggak iya. Ternyata beda ya. Berarti penting ya memahami bagaimana membaca Al-Fatihah dengan benar. Nah, adik sekalian, ya, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Apa artinya tadi? Artinya adalah hanya kepadamu kami menyembah. Emang manusia itu sering menyembah ya? Walaupun manusia itu katanya nggak punya agama, mereka tetap menyembah kok. Menyembah itu berarti taat kepada sesuatu. Oh, itu ya yang namanya ateis? Iya, ateis itu orang-orang yang tidak percaya kepada Allah. Bayangkan adik sekalian, contoh nih. Ini cuman HP nih. HP saja yang rumit, ada programnya, ada mesinnya di dalamnya. Itu ada aja yang membuat kan. Siapa yang membuat? Ya tukang HP, tukang bikin HP. HP aja ada yang membuat. Nggak mungkin HP itu ada dengan sendirinya.
Apalagi alam semesta yang sangat luas, sangat tertata, indah. Nggak mungkin dong nggak ada sang pencipta. Pasti ada pencipta. Ya, bisa dibayangkan ya, namanya apalagi selain HP, ini ada mouse ya, ada mouse ya. Mouse ini cuman kecil kayak gini, tapi tetap ada. Ya, tetap ada yang namanya pencipta mouse ini. Ya, siapa? Ya tukang bikin mouse, mungkin pabriknya. Kulkas ada yang bikin, TV ada yang bikin, laptop ada yang bikin, kamera ada yang bikin, bahkan aplikasi Zoom ada yang bikin, Facebook, Instagram, TikTok, ada yang bikin semuanya. Ada orang yang mengatakan bumi itu ada dengan sendirinya, pencipta tidak ada. Kira-kira dia pinter apa nggak pinter? Dia bodoh sekali berarti. Kenapa? Soal alam semesta yang indah seperti ini, tubuh kita yang sangat teratur, nafas kita kayak gini sekarang, kok nggak ada yang menciptakan? Mereka bohong. Itulah orang-orang, namanya orang-orang ateis. Hati-hati. Ya, kenapa? Mereka tidak percaya pencipta. Aneh. Ya, motor aja ada yang menciptakan kok, apalagi bumi seisinya ini, dunia jagat raya seisinya itu sangat teratur. Maka pasti ada penciptanya. Siapa? Allah Subhanahu wa taala. Jadi adik sekalian, ya, yang namanya sang pencipta yaitu Allah itu maha segalanya. Sudah dibahas kan di ayat-ayat awal, maha mengatur, maha memberi segalanya, maka termasuk yang maha memberi nyawa kepada kita, maha mematikan makhluk yang bernyawa, maha membangkitkan. Maka sudah seharusnya kita itu taat kepada Allah. Kenapa? Allah sudah memberi kita sesuatu, maka balasan kita adalah kita menyembah hanya kepada Allah. Bukan kepada batu, bukan kepada pohon, bukan kepada siapa lagi? Bukan kepada orang. Ya, kalau kepada orang itu kan bukan menyembah, tapi berterima kasih saja. Karena menyembah itu berarti taat secara total. Pokoknya taat, menyembah, kita merasa kecil. Taat untuk melakukan apapun yang diminta oleh Allah, itu menyembah. Ya. Nah, zaman dulu ya, itu banyak sekali. Mungkin sampai sekarang ada kali ya. Ada orang-orang yang kemudian bukan menyembah kepada Allah, tapi ada yang menyembah kepada berhala yang dibuat dari batu, dibuat dari kayu, bahkan dibuat dari kurma. Ya. Jadi mereka menyembah kepada ciptaan. Itu syirik namanya. Bahkan di Ka'bah sendiri, di sekitaran Ka'bah itu banyak sekali berhala, banyak sekali patung. Ya, ada Lata, Uzza, Manat, Hubal, ada lebih dari 360 patung. Berarti setiap sudut ada. Sudut kan 360. Berarti setiap sudut itu tuh ada patung-patung yang disembah. Ya, yang di situ tempat orang sujud, ya, tunduk kepada berhala. Padahal yang bikin siapa coba? Yang bikin patung siapa? Ya manusia sendiri. Ya, yang bikin patung dari batu, ya manusia sendiri. Itu adalah agama namanya paganisme, orang-orang yang menyembah kepada benda-benda. Ya, dan itu sejak Nabi Nuh juga ada. Ya kan? Kemudian juga yang paling terkenal lagi kisah Nabi Ibrahim yang mereka membuat patung-patung yang sangat besar. Ada juga patung-patung yang kecil. Maka ketika Nabi Ibrahim menjelaskan, ini kan patung, kenapa kalian menyembah patung? Patung kan cuma batu. Coba mereka bisa mendengar nggak? Ya nggak bisa lah. Loh, kenapa kalian sembah? Maka Nabi Ibrahim itu kemudian ngobrol, yang ngomong dengan orang-orang di sekitarnya. Lihat tuh matahari tenggelam. Ya, bintang tenggelam, bulan juga tenggelam. Ya, semuanya ini adalah makhluk, maka yang tidak akan hilang hanyalah Allah. Lah apalagi batu yang kalian ciptakan. Tuh patung-patung. Maka mereka marah dari sekalian. Ibrahim telah menghina Tuhan-Tuhan kita. Masa patung dijadikan Tuhan, disembah. Ibrahim telah menghina patung-patung kita. Suatu ketika di sekalian, mereka mengadakan perayaan, pesta besar-besaran.
Ibrahim ikut diundang, tapi Ibrahim tidak datang. Ketika mereka sedang pesta di tempat, katakanlah di tanah lapang gitu ya. Ya, di tanah lapang, bersama-sama mereka sedang makan-makan. Ibrahim masuk ke kuil mereka, masuk ke dalam bangunan ibadah mereka. Kemudian Ibrahim dengan kapaknya, wah, ini nih. Wah ya, akhirnya Ibrahim itu kemudian menghancurkan patung-patung yang kecil. Semua patung-patungnya kemudian hancur, kecuali yang besar. Yang besar nggak dihancurkan. Setelah mereka selesai pesta, mereka akan pergi ke rumah berhala. Ketika mereka buka itu pintunya, mereka kaget. Siapa yang menghancurkan Tuhan-Tuhan kita? Bayangkan, Tuhan kok hancur. Siapa yang menghancurkan Tuhan-Tuhan sembahan kita? Ini pastilah Ibrahim. Maka kita akan hukum Ibrahim. Nah, ini sekalian, maka Ibrahim dipanggil. Panggil Ibrahim ke sini. Maka Ibrahim dipanggil, ditunjukkan. Ibrahim, kamu tidak datang ke pesta tadi. Berarti kamulah yang telah masuk ke rumah ini dan menghancurkan berhala-berhala kami. Ibrahim pinter. Kapak yang digunakan untuk menghancurkan berhala-berhala itu diletakkan di patung paling besar. Patung gede banget. Kapaknya diletakkan di tangan patung itu. Kemudian Ibrahim mengatakan, loh, ini kan ada patung yang gede banget. Di tangannya ada kapak. Siapa tahu patung itulah yang menghancurkan patung-patung yang kecil. Karena patung itu pengen disembah sendirian. Jangan yang kecil-kecil. Yang kecil-kecil nggak penting disembah. Maka patung yang gede siapa tahu dia tadi menghancurkan. Maka mereka mengatakan, kamu gila ya. Ya, kamu gila wahai Ibrahim. Bagaimana mungkin? Dia kan batu. Gak mungkin dia memegang kapak kemudian menghancurkan patung ini. Gak mungkin. Kamu gila. Kamu gila. Iya, kamu gila wahai Ibrahim. Ibrahim jawabnya pinter. Siapa yang gila? Aku atau kamu? Ya, wong patung segede itu nggak bisa ngapa-ngapain. Kok kamu sembah? Mereka bisa denger nggak? Nggak bisa dengar, mereka bisa bicara, nggak bisa bicara. Mereka bisa melihat, nggak bisa melihat. Mereka bisa apa? Mereka tidak bisa menciptakan langit dan bumi, nggak bisa menciptakan siang dan malam. Mosok ya disembah. Tapi mereka tetap marah. Ibrahim, kamu menghina agamaku, kamu menghina berhala kami, kamu menghina Tuhan kami. Maka hukum Ibrahim. Ibrahim dihukum. Ketika itu Ibrahim diikat, kemudian ada yang mengatakan Ibrahim itu diletakkan di katapul. Ya, katapul itu kayak ketapel itu loh. Jadi ini kayak gini, terus Ibrahim dikasihkan, misalnya ini Ibrahim nih. Di sini terus nanti dilempar. Nah, Ibrahim dilempar ke dalam api dan apinya itu katanya api paling gede. Zaman itu api paling gede. Kenapa? Karena semua orang membawa kayu. Wahai semuanya, orang-orang di sini, kalian di rumah punya kayu dah. Kalau kalian punya kayu, bawa ke tanah lapang. Kita akan membakar Ibrahim. Maka orang-orang itu dengan sangat benci kepada Ibrahim, mereka pulang. Aku akan membawa kayu paling banyak. Aku pengen membakar Ibrahim. Yang lain, aku pengen membawa kayu-kayuku di rumah. Aku pengen banget membakar Ibrahim. Kemudian yang lain, aku tidak punya kayu, tapi aku akan mencari kayu di hutan. Aku akan ikut membakar Ibrahim. Jadi ada kayu yang sangat banyak di tanah lapang. Kemudian ketika dibakar itu apinya gede banget. Besar banget. Bayangkan, adik-adik kalau sekecamatan itu bawa kayu, ditumpuk-tumpuk setanah lapang, gimana coba? Gedenya. Masya Allah, udah gede, panas lagi. Maka ketika itu, hai masyarakat semuanya, Ibrahim sudah kita ikat, kita akan lempar Ibrahim ke dalam api. Langsung. Ketika dilempar, lempar sekarang. Apinya gede banget. Maka Nabi Ibrahim pasrah kepada Allah, meminta pertolongan kepada Allah. Ketika masuk, apa yang terjadi? Terbakarlah. Ibrahim terbakar? Terbakarlah tali yang mengikat Ibrahim. Badannya tidak terbakar sama sekali.
Maka dengan perintah Allah, atas perintah Allah, api itu berubah menjadi dingin. Api itu berubah menjadi api yang menyelamatkan, jadi menjadi api yang dingin. Des. Dan Nabi Ibrahim ditemani oleh malaikat. Dia ada di dalam api itu ditemani oleh malaikat selama, ada yang mengatakan 40 hari ada di dalam api. Sejuk banget. Bahkan Nabi Ibrahim ya di dalam banyak riwayat dikatakan Nabi Ibrahim itu merasa ini adalah hal yang paling sejuk yang pernah dia rasakan. Akan di dalam api. Karena Nabi Ibrahim ya hanya menyembah kepada Allah dan minta pertolongan kepada Allah. Nabi Ibrahim berbeda dengan yang lain, penduduk yang lain, orang-orang di sekitarnya, mereka menyembah dan meminta pertolongan kepada berhala, sementara Nabi Ibrahim meminta pertolongan hanya kepada Allah dan hanya menyembah kepada Allah. Maka Nabi Ibrahim di saat dilempar ke dalam api, apinya berubah menjadi dingin, menyelamatkan. Ya, kemudian dia berada di dalam api itu selama sekitar 40 hari. Dan ketika keluar, apinya dia sudah bisa keluar dari api dan keluar dalam kondisi selamat. Kenapa? Menyembah kepada Allah dan hanya meminta pertolongan kepada Allah. Dan itulah yang diajarkan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Yaitu apa? Rasulullah melarang, ya, Rasulullah itu melarang orang-orang Mekah ketika itu untuk menyembah kepada berhala. Dilarang, jangan, ini hanya kurma, ini hanya batu, ini hanya kayu. Yang wajib disembah, yang patut disembah, yang harus disembah hanyalah Allah. Dan ketika mereka meminta pertolongan, ada yang minta pertolongan kepada siapa? Meminta pertolongan kepada api, coba. Wahai Tuhan api, namanya kaum Majusi. Wahai Tuhan api, kami sudah lama kekeringan, tolong turunkan hujan. Wahai Tuhan api. Coba kalau hujannya turun deras, apinya mati gimana? Masa Tuhan mati? Ya, ada yang meminta kepada bintang-bintang. Wahai bintang, wahai planet-planet. Mereka minta kepada planet-planet. Padahal planet-planet gak bisa ngapa-ngapain. Ada yang meminta kepada kurma, bahkan ada yang minta pada adonan roti. Coba adonan roti. Jadi ada yang bikin berhala dari adonan roti, dibikin patung, jadi kayak roti-roti patung gitu ya. Kemudian mereka meminta makan. Ketika mereka lapar, patungnya ditoel, kemudian dimakan. Masa Tuhan dimakan? Sudahlah nyembahnya salah, minta pertolongan ke roti yang nggak bisa apa-apain, nggak bisa ngapa-ngapa mereka. Kenapa? Ya cuma roti. Itulah zaman jahiliyah, itulah cara menyembah yang salah. Maka dari sekalian, Allah adalah Rabbul Alamin. Maka iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Maka hanya kepada Allah kita menyembah, kita taat. Bagaimana caranya? Allah punya cara. Hai orang-orang beriman, kalau kamu menyembah kepada Allah, sholat. Gimana cara sholat? Maka Rasulullah menyampaikan, sholatlah kamu seperti melihat aku sholat. Maka contohnya Rasulullah. Jumlahnya berapa sholat? Sesuai dengan yang Rasulullah ajarkan, yang Allah turunkan. Nggak boleh kita menyembah kepada Allah tapi ngarang. Sesuai suka-suka kita. Misalnya, aku sholat subuhnya nggak mau 2. Karena kalau aku 2 kan cuma 2, jadi nggak sehat. Aku subuhnya 8 rakaat. Nggak boleh dong, ya. Kenapa? Masa subuh ya 8 rakaat? Kenapa? Karena Allah meminta sholat itu kalau subuh 2 rakaat. Itu aturan menyembah kepada Allah. Jadi nggak boleh ngarang-ngarang. Harusnya sesuai dengan yang Allah dan Rasulnya ajarkan. Atau mungkin yang lain. Aku mau sholat duhur. Duhur kan capek. Aku baru saja belajar. Aku capek. Ya udahlah 1 rakaat aja. Nggak boleh ya. Kenapa? Karena Allah sudah punya aturan dan itulah cara kita menyembah kepada Allah. Sholat sesuai dengan tuntunan Rasulullah. Atau mungkin puasa. Misalnya ya, diwajibkan atas kamu berpuasa. Surat Al-Baqarah ayat 183. Ya. Diwajibkan atas kamu berpuasa. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Kita diminta berpuasa. Puasa itu ada aturannya.
Jadi walaupun kita kuat, nggak boleh nggak berbuka. Misalnya sudah sore, wah, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kamu kok nggak berbuka? Aku nggak mau buka, aku masih kuat sampai besok, sampai seminggu. Nggak boleh walaupun kuat badan kita. Ya, walaupun kuat badan kita, nggak boleh puasa tidak berbuka. Puasa itu harus berbuka sesuai dengan aturan Allah. Itulah cara menyembah kita. Ya, itulah cara kita menyembah kepada Allah. Jadi harus ada aturan dari Allah. Ya. Nah, itu menyembah. Kemudian juga meminta pertolongan. Kalau kita pas sakit, minta pertolongan kepada Allah. Tapi kan aku ke dokter. Ke dokter itu adalah ikhtiar kita, upaya kita, tapi mintanya tetap kepada Allah. Ya. Mintanya kepada Allah, tapi usahanya mungkin melalui dokter Allah kasih kesembuhan. Jadi yang menyembuhkan itu tetap Allah. Tapi melalui sarana, ada dokter mungkin, ada obat, ada jamu mungkin, ada air putih mungkin ya. Tapi kesembuhan dari Allah. Jadi kalau mau minta kepada Allah, ya Allah, aku minta kesembuhan ya Allah. Moga-moga usahaku ke dokter, Engkau berikan kesembuhan. Jadi sumber kesembuhan itu dari Allah. Dokter itu hanya berupaya aja. Ya. Nah, adik-adik sekalian, itu kalau kemudian kita minta pertolongan kepada Allah, bukan kepada dukun, bukan kepada siapa lagi, paranormal, bukan kepada orang pinter katanya, yang wasi. Mungkin ada adik pernah dengar itu ya, kepada orang-orang yang mengatakan, sakti, bukan. Tapi meminta pertolongan kepada Allah. Kalau kita meminta pertolongan kepada yang lain, itu namanya syirik. Dan syirik termasuk dosa yang paling besar. Nah, adik sekalian, inilah iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya. Bahwa hanya kepadamu kami menyembah dan hanya kepadamu kami meminta pertolongan. Ada menyembah, ada minta pertolongan. Dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Allah kasih segala sesuatu, Allah maha segalanya, maka hanya kepada Allah kita itu taat. Ketika nanti kemudian ada cobaan, ada ujian, maka kepada Allah kita minta pertolongan. Walaupun sebenarnya dalam ibadah, dalam menyembah tadi, itu juga harus ada pertolongan dari Allah. Jadi dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Kan sholat, kalau Allah nggak ngasih sehat, pengennya sholat sempurna, tapi Allah ngasih sakit. Sholatnya jadi duduk. Pengen banget pergi ke pengajian, ternyata apa? Di depan rumah kita ternyata, naudzubillah, bisa longsor gitu ya. Nah, tanpa pertolongan Allah, kita pun juga tidak bisa beribadah, tidak bisa menyembah kepada Allah. Maka dua hal ini adalah satu paket kalau kita pengen mendapatkan kebahagiaan. Yaitu apa? Beribadah taat kepada Allah. Apa yang diminta Allah, kita laksanakan. Dan juga meminta pertolongan kepada Allah. Supaya kita dikuatkan dalam ibadah kita. Adik sekalian, itu dulu ya tadabbur Al-Fatihah. Moga-moga the power of Al-Fatihah. Wah ya, kekuatan yang hadir dari kita bertadabur kepada Al-Fatihah, dari kita mentadaburi Al-Fatihah, moga-moga ada dalam hati kita. Kita jadi, gini tuh Al-Fatihah itu luar biasa ya. Nah, maka ketika kita sholat, kita tambah khusyuk. Ketika kita sholat, kita tambah dekat sama Allah. Kita tambah khusyuk dan khusyuk. Amin, amin, ya rabbal alamin. Nah, adik-adik, nanti kita akan lanjutkan dengan kisah-kisah hebat yang berikutnya. Tetap di program Semangat Sahur bersama Kakak Kui. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.